Sebenarnya skrip ini udah aku buat dari April lalu, tapi baru bisa aku bikin sekarang. Dulu awalnya itu berjudul apa yang membuat Hololive lebih ramai ketimbang Nijisanji. Tapi karena sekarang Nijisanji lumayan dalam posisi yang gak baik, kita ganti aja judulnya menjadi Kenapa Nijisanji bisa kehilangan pasar di Indonesia. Halo para tetangga, disclaimer dulu ya. Ini adalah pendapat pribadi aku selama aku mengikuti dunia per-VTuberan di Indonesia. Jadi ini nggak 100% valid juga. Dan kalau aku ada salah, kalian bisa reminder di kolom komentar seperti biasa. Diskusi kita di sana. Hololive itu masih mengandung unsur idol di dalam agensinya, walaupun Yago udah mengatakan bahwa mereka tuh adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan saja, bukan idol. Namun karena agensi mereka udah terpakem dengan hal itu, banyak dari talent mereka yang berusaha untuk menjadi seorang idol. Sehingga ketika mereka menabrak atau keluar dari konsep idol yang dikenal seperti anggun, baik, tidak berkata kasar, itu menjadi hal yang cukup menarik sebenarnya. Akibatnya banyak Clipper berusaha menangkap momen ini dan membuat itu menjadi salah satu marketing yang gratis buat member Hololive. Sementara itu Nijisanji mengusung konsep yang namanya liver atau liver. Yang mana sih yang bener katanya? Liver. Atau streamer biasa, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk bisa mengenal lebih jauh tentang talentnya itu sendiri. Apalagi jika membahas Indonesia. Habit penontonnya nggak banyak yang bisa menonton durasi stream panjang-panjang gitu. Jika talent tersebut tidak begitu menonjol, rasanya sangat sulit bagi mereka untuk dikenal, di clipping, ataupun cara-cara lain yang dapat membuat mereka lebih dikenal. Ditambah banyaknya talent Nijisanji ID cenderung bermain aman dengan tidak banyak melakukan terobosan untuk mencoba menggait pasar dari luar ID. Contohnya seperti kolaborasi. Tidak banyak dari mereka yang mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan pilar-pilar Nijisanji, baik di Jepang ataupun IN. Mungkin untuk IN mereka banyak melakukan kolaborasi, tetapi untuk GP mereka serasa terputus. Seperti tidak ada akses bagi mereka untuk nge-reach orang-orang yang populer di agensinya. Mungkin ini bisa dibilang nge-reach ya, tetapi kalau dengan nge-reach orang yang populer kita jadi lebih dikenal, kan nggak ada salahnya juga. Entah itu Kuzuha, Oshikawa, ataupun Salumi, yang memang punya kapasitas viewer yang lebih luas. Ya mungkin balik lagi sih, jadwal yang mungkin terbentur atau yang lain sebagai macamnya. Tapi kalau nggak ada yang mulai, ya mana ada prosesnya. Dan itu salah satu cara yang ampuh untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. Sementara di Hololive, antar brands itu seperti nggak ada jarak. Bahkan beberapa talent ID punya bestie di luar Holo ID yang jadi langganan. Bahkan Yopi aja punya stream reguler bersama Sora. Oke lah kalau ngomongin body language. Tapi Kayla dan Kobo gimana? Nijisanji terbilang cukup cepat dalam hal regenerasi. Bahkan mereka menjadi salah satu agensi VTuber yang cepat dalam menembus pasar luar seperti IN untuk memperkenalkan VTuber lebih besar lagi. Dibandingkan dengan Hololive, Nijisanji sudah menapakkan kakinya sehingga mereka memiliki kaki yang cukup kuat dalam global. Terutama talent VTuber cowok ya. Di IN itu Nijisanji itu paling kuat dah. Namun sayangnya banyaknya liver yang dirilis membuat para viewer tidak memiliki banyak pengalaman untuk mengenal antar satu dan yang lainnya. Sehingga peta persaingan antar liver sangatlah ketat. Jadi bisa terlihat jelas mana yang kuat dan tidak itu jomplang banget sebenarnya. Ditambah tidak adanya sisi ikonik yang menarik dari sisi talent, membuat terkesan liver satu dan yang lainnya ya terkesan biasa aja. Apalagi hal ini juga ditambah dengan pengaudisian yang terkesan standar, sehingga banyak karakter yang tidak sesuai dengan pengisinya, serta attitude talent yang di luar nalar. Kayak Zion Lanza ini. Efeknya ya banyak talent nih cut, mengundurkan diri, dan alasan yang lain sebagainya. Beberapa brands mereka juga sudah mulai dilebur perlahan, seperti India, Korea, dan Indonesia pelan-pelan ya kan. Dibandingkan dengan Hololive yang hanya merilis satu generasi saja setiap tahunnya di setiap branch. Namun dengan kualitas karakter yang kuat, contohnya seperti Kobo aja kita bilang. Dia berhasil menembus pasar VTuber dengan cepat. Dengan lambatnya perilisan talent, membuat para viewer tuh punya waktu setahun lebih untuk mengenal talent yang mereka tonton. Sehingga secara perlahan mereka pun membentuk komunitasnya. Walaupun mereka awalnya mendapatkan embel-embel agensi di awal. Sejauh ini Hololive tuh hanya kehilangan 4 member, 3 diantaranya mengundurkan diri dan 1 yang dipecat. Apakah Holo CN kita hitung? Kalau Hitomi Chris, gua nggak hitung. Hitomi Chris itu udah kayak mitos anjir. Hololive itu sangat rapi untuk urusan manajemen. Semua talent mendapatkan kesempatan yang sama. Bagi yang bekerja keras akan mendapatkan haknya. Begitu juga dengan talent yang masih belum populer akan terus mendapatkan dorongan dan kesempatan yang sama. Entah itu mendapatkan model terbaru, kesempatan dalam konsep 3D, hingga kolaborasi dengan brand. Meskipun untuk brand CN dan juga ID terkendala ya masalah untuk seperti birthday atau anniversary konser. Karena mereka tidak mendapatkan konten reguler yang sama seperti yang dimiliki oleh member GP. Tapi ya jelas, ini kan terkait masalah teknis dan juga teknologi juga kan. Sedangkan Nijisanji antara wave yang populer dan yang tidak itu ketahuan banget.
Banyak acara yang di-cancel kalau Niji Sanji. Bahkan 3D Hana itu udah di-cancel 2 kali. Walaupun akhirnya jadi juga. Tetapi tidak dengan Fox Akuma dan bersama Luxium yang mendapatkan konsernya sendiri dan berbagai event lainnya. Meskipun sebenarnya ya cukup wajar aja jika ada member yang lebih laris menjadi lumbung padi atau senjata utama agensi tersebut untuk meraup uang. Itu nggak masalah sebenarnya dalam bisnis, karena faktanya setiap perusahaan ya butuh revenue juga kan. Siapa tahu mau beli kapal pesiar atau yacht gitu, kita nggak tahu. Case terakhir yang menarik adalah soal Selen yang mana ia ingin sekali kolaborasi dengan Sanrio pada interviewnya bersama Niji Sanji. Namun pada akhirnya yang mendapatkan kesempatan kolaborasi itu hanyalah Luxium dan Lazulek saja. Kita nggak tahu apakah itu keputusan dari Sanrio-nya atau Niji Sanji yang memang mengajukan member yang produknya bakal laku aja. Kita nggak tahu. Aku nggak bilang kalau ilustrator Niji Sanji itu jelek-jelek ya. Seluruh avatar artnya itu bagus banget menurut aku. Tapi yang kurang adalah, iya bener sekali, riggingnya kaku banget cuy. Jujur melihat rigging avatar Niji Sanji itu nggak jauh lebih baik dari yang indie. Bahkan aku bisa bilang ini mirip rigging yang Hololive di tahun 2018-an 2019-an yang memang terbatas banget pada waktu itu. Aku ini mungkin bisa salah ya, tetapi yang aku tahu Niji Sanji itu riggingnya dari staf kantornya sendiri, tidak menggunakan freelancer seperti Hololive. Mungkin supaya bisa borongan sih. Di saat kita bisa lihat Sai Lily bisa goyang kiri kanan kayak gocikan Ronaldo, tapi kita ngelihat Mika yang sangat kaku seperti itu rasanya aneh banget. Sekelas agensi besar tidak bisa memberikan budget hanya untuk salah satu senjata utama dari VTuber ini rigging, aneh kan? Dan hal-hal ini yang membuat pasar VTuber ke Niji Sanji itu makin berkurang. Terlebih banyak dari indie di Indonesia itu udah lebih mencolok dari mereka, membuat mereka perlahan-lahan tergeser sendiri, sementara Hololive terus stabil ke atas. Overall mereka semua juga udah berusaha sebenarnya. Ya, tapi yang namanya jadi konten kreator, alasan laku nggak laku tuh nggak semudah analisa yang kau omongin tadi. Ada banyak begitu faktor yang kompleks. Ya, manajemen juga termasuk memang. Untuk member Niji ID yang tersisa ya semangat terus kalian ya. Dan itu aja. Dan jika menurut kalian ada kata-kataku yang mungkin bisa diperdebatkan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Karena bisa jadi aku ada yang salah omong, bisa dikoreksi di kolom komentar, nggak apa-apa. Thanks dan see you. Dan yang terakhir karena datang ke kantor Niji Sanji, bercanda itu bercanda.